semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita, dan semoga keturunan kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah dan tidak ada halangan kembali lagi. Semoga kita meninggalkan pada husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidah Aisyah dikatakan sama Rasulullah SAW, wahai Aisyah, tolong kau bagi-bagikan daging, bagikan daging-daging kambing ini. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha membagikan daging-daging tersebut kepada tetangga-tetangga yang lain. Setelah dibagikan, Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, apa yang tersisa daripada daging tersebut? Ini pertanyaan Rasulullah SAW
mau mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya sesuatu yang dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawabnya Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, semua udah habis illa katifuha, sisa pundaknya saja, tinggal kaki depannya saja. Yang lain udah habis dibagi, sisa pun pundaknya tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab ucapan daripada Aisyah tersebut. Rasul mengatakan semua tersebut masih ada kecuali pundaknya tersebut. Semua masih ada, sisa pun pundaknya tersebut. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kita dapat ambil pelajaran yang pertama, apapun yang kita serahkan kepada Allah itu bakalan kekal selama-lamanya. Baik bentuknya masa muda kita, maupun kesehatan kita, harta kita, maupun jiwa kita, maupun yaitu kesehatan kita, umur kita berikan kepada Allah. Semua yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut itu yang kekal, yang kita akan lihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda kita berikan kepada Allah, umur kita berikan kepada Allah, kesehatan kita berikan kepada Allah, harta kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu yang kita berikan kepada Allah, semua tersebut masih kekal di sisi Allah yang kita dapat nikmati besok di akhirat. Tetapi sesuatu yang bersisa di tangan kita, harta kita yang ada di rumah, waktu kita yang belum kita gunakan untuk ibadah, masa muda yang kita gunakan yang untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah masa muda yang menjadi tuntutan besok di akhirat nanti. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan tazalu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'ala an arba khisalin, sampai dia akan ditanya tentang 4 hal sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ditanya apa? An umrihi, tentang umurnya. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kemana umur engkau? Setelah itu yang ditanya syababu, masa mudanya dia gunakan untuk. Kalau kita lihat dari hadis ini, masa muda bagian daripada umur. Tapi kok ditanya masa muda ini lagi? Sedangkan sudah pertanyaan tentang umur, kok ditanya lagi masa muda? Inilah dari hadis Rasul dapat kita ambil, kalau anak muda taat kepada Allah lebih besar pahalanya ketimbang orang tua. Kita ngelihat anak kita taat, belum balik, maka semua pahalanya pergi kepada orang tuanya. Anak yang belum balik masih ngaji, menuntut ilmu, beribadah kepada Allah, kata ulama semua pahala anak tersebut pergi kedua orang tuanya. Kalau anak tersebut melakukan dosa, tidak pergi kepada orang tuanya, tidak dicatat dosa. Maka sungguh beruntung seseorang yang memiliki anak yang soleh dan solihah, masih kecil, masih muda, udah pandai membaca Al-Quran. Sungguh beruntung seseorang yang memiliki anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Sungguh beruntung seseorang yang mendapati anak yang selalu berbakti kepada dia. Maka ini dunia dan akhirat dia tidak akan menyesal memiliki anak seperti itu. Dunia dan akhirat dia tidak mungkin menyesal. Siapa itu orang? Orang yang memiliki anak yang soleh. Maka rizki, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Islam dan iman yang paling tinggi adalah anak soleh. Maka berdoa kepada Allah, jangan cepat-cepat mendoakan anak buruk. Kadang ada orang tua cepat-cepat didoakan anaknya buruk. Semoga anak ini jadi begini, semoga anak jadi begini. Percuma saya tidak punya anak seperti ini, tidak bisa menyenangkan saya, tidak bisa membanggakan saya. Hati-hati ketika kita menjadi orang tua. Memposisikan diri kita ini hati-hati. Ketika kita menjadi orang tua, doakan anak tersebut yang terbaik. Tapi ketika kita memposisikan diri kita menjadi anak, maka wajib berbakti kepada orang tua. Maka inilah bab yang sangat indah dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, judulnya Babut Taubat, bab tentang taubat. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, semua kita punya dosa atau tidak? Ada yang nggak punya dosa? Hah? Ada.
Ada yang nggak punya dosa? Ada apa tidak yang nggak punya dosa? Hah? Di yang hadir ini ada yang nggak punya dosa? Ada. Tuh, yang kecil ini nggak punya dosa. Yang kecil tuh nggak punya dosa. Punya dosa apa tidak? Hah? Nggak punya. Nggak punya. Hah? Apa? Anak kecil saya bilang. Ibu-ibu anak kecil punya dosa apa tidak? Hah? Tidak punya dosa. Maka kita yang sudah balik semuanya pasti punya dosa. Makanya judulnya Bab Taubat, bab tentang taubat. Harus kita catat syarat diterimanya taubat sebelum kita baca hadis Rasulullah SAW. Syarat diterimanya taubat. Kapan taubat bapak-bapak dan ibu-ibu diterima? Syaratnya 3. Syaratnya apa? 3. Yang pertama, ini bukan syarat dari saya, syarat dari Imam Nawawi. Ini. Yang pertama, ayyuqli'anil maksiyah. Dia berhenti melakukan maksiat tersebut. Misal dia sering ngadu ayam. Sering ngadu ayam. Apa bahasanya sering ngadu ayam? Hah? Bukan ngojek. Hah? Ngojek. Iya, ngadu ayam. Iya. Ketika dia ngadu ayam ini dia taubat kepada Allah. Berhenti sudah saya ngadu ayam. Lebih bagus ayam ini saya kasih ustaz saya di 3.000. Kata dia ini misal ini. Ngadu ayam ini besok dituntut di akhirat. Maka dia berhenti bermaksiat kepada Allah. Dia berhenti melakukan maksiat tersebut, ngadu ayam tersebut. Apakah langsung diterima taubatnya? Tidak. Bukan hanya dia berhenti melakukan dosa tersebut, harus naik ke derajat kedua, yaitu ayyadam ala fi'liha. Dia nyesel udah melakukan dosa itu. Nyesalnya apa? Senyesal-nyesalnya. Nyesal, senyesal-nyesal. Ya Allah, kenapa saya keluar sama laki itu? Kenapa saya melakukan hal tersebut? Nyesal, senyesal-nyesal. Nyesal, senyesal. Sudah dia berhenti, harus nyesal, senyesal-nyesal. Yang ketiga, syaratnya tersebut ayya'zama alla ya'ud ilaiha abadan. Dia berjanji sama Allah, jangan dia balik ke tempat lubang yang sama. Ya Allah, saya janji saya berhenti melakukan tersebut. Ada orang dia berhenti melakukan maksiat, tapi tidak dia nyesal. Tidak dia nyesal. Dia berhenti maksiat, tapi tidak pernah menyesali perbuatannya tersebut. Diterima taubatnya? Tidak diterima taubatnya. Kan saya sudah hijrah, saya sudah tobat, diterima sudah tobat saya. Jawabannya, pernahkah kita menyesal dengan perbuatan yang lalu? Masihkah kita menangis menggambarkan perbuatan kita yang lalu? Apakah kita senang tertawa? Kata Rasulullah SAW, orang mukmin, kata Rasul dalam hadis, orang mukmin ketika dia melakukan dosa, walaupun kecil, apalagi dia besar, lalu dia berhenti melakukan tobat tersebut, dia terbayang seperti gunung Uhud besar dosa itu. Walaupun dosanya setahun 2 tahun yang lalu, dia selalu terbayang di mukanya, ya Allah, ketika dia tahajud, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa saya. Dia selalu terbayang. Dia selalu menyesal. Pertanyaan saya, masihkah kita kebayang dengan dosa-dosa kita masa lalu? Apa ataukah sudah kita melupakan? Yang terbayang kadang-kadang amal soleh kita, tetapi tidak pernah kita melihat dosa kita. Itulah syarat ketika orang beristighfar. Kapan istighfarnya tersebut bisa menghapus dosanya tersebut? Istighfar itu ibarat pistol, senjata. Ketika seseorang istighfar kepada Allah, dia memikirkan apa dosa yang mau diampunkan sama Allah. Contoh, dia pernah maksiat. Astagfirullahaladzim. Dia bayangkan maksiat itu. Itulah dia tembak dengan istighfar. Ketika dia beristighfar hanya astagfirullah, 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 astagfirullah,
Lisan berbicara, tapi pikirannya lalai. Pikirannya tidak mengingat. Pikirannya tidak berbicara. Tetapi ketika pikirannya mengingat, tapi lisannya berbicara istighfar, mengingat tentang dosanya, itulah istighfar yang mengena kepada dosa, yang menghancurkan dosa tersebut. Syaratnya istighfar harus memikirkan dosa. Jelas apa tidak? Jelas? Makanya ketika kita istighfar, jangan kita bilang orang istighfar. Stop. Makanya ulama kadang bilang istighfarnya kita perlu diistighfarkan lagi. Istighfarnya kita perlu diistighfarkan lagi. Apalagi maksiatnya kita. Makanya ini 3 syarat. Yang pertama tadi apa? Berhenti maksiat. Lalu dia kebayang menyesal. Yang ketiga, dia berjanji dalam hatinya tidak balik ke tempat hal tersebut. Ketika kita sudah sampai berhenti, pernahkah kita menyesal? Sudah, saya menyesal Pak Ustaz. Lalu pertanyaan ketiga, pernahkah kita berjanji sama Allah untuk tidak melakukan hal tersebut lagi? Maka semua berjanji kepada Allah. Kita bayangkan dosa kita masing-masing yang dulu, dan saya yakin dosa-dosa kita beda-beda. Ada yang dosa dulunya sering nyampitin mangga orang. Ada dosa orang yang sering ninggalkan sholat. Ada dosa orang bagi perempuan yang gak pakai kerudung keluarnya. Maka mulai malam hari ini, malam Senin, tanggal berapa ya? Tanggal berapa? 5. Kita sama-sama janji bertobat kepada Allah. Janji apa tidak nih? Ibu-ibu janji apa tidak? Ibu-ibu janji apa tidak? Janji. Janji apa tidak? Janji. Takut ya. Itu syaratnya berapa? 3 syarat. Tetapi ada syarat yang keempat. Ini kalau dosanya dengan Allah. Tetapi kalau ada hubungannya dengan manusia, 3 syarat itu pun ditambah jadi 1, jadi 4. Kalau dengan tobat kepada Allah cukup dan berjanji cepat diampunkan, tapi ingat, hubungan dengan manusia ini lebih berbahaya ketimbang hubungan dengan Allah. Kalau kita berdosa dengan Allah, bertobat kepada Allah, diampunkan. Tetapi kalau kita berdosa dengan manusia, 2 dosa kita. Apa 2 dosa kita? Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada manusia tersebut. Contoh, kita tipu orang. Kita apa? Tipu orang. Ya, saya tipu dia. Saya ambil duitnya, saya ambil hartanya. Harta saudara diambil. Bagaimana orang seperti itu? Apakah dia hanya dosa sama manusia? Tidak. Tipu itu dosanya sama Allah dan dosanya sama manusia. Tapi kalau kita dosa sama Allah, tidak ada sangkut paut sama manusia. Makanya hablum minan nas lebih besar hukumannya ketimbang hablum minallah. Kalau kita berdosa sama manusia, lama sekali. Tambah syaratnya yang keempat, inilah syarat yang paling sulit. Syarat yang keempat. Kalau syarat dosa sama Allah, istighfar, janji, berhenti maksiat, habis. Tapi kalau sama manusia, enggak. Apa itu? 3 nih. Kalau ada hubungan nyakitin hati orang, harus wajib minta maaf sampai kita mendengar kata maaf sama dia. Kalau ada barang yang pernah kita curi, wajib dibalikkan. Kalau ada hak yang kita ambil, wajib kita balikan, baru diampunkan dosanya sama Allah. Tinggal kita ingat, siapa yang dulu pas SMA makan gak bayar? Masih ingat apa tidak? Siapa dulu pas di kantin, pas SMA dan SMP-nya atau di SD, makan gak bayar? Masih ingat apa tidak? Hah? Masih ingat apa tidak? Oh, ada juga ibu ternyata yang gak bayar. Siapa yang masih ingat ngambil pisang goreng orang gak bayar?
Dia berutang, ngomong sama tetangganya berutang, besok bayar. Ngopi di rumah tetangganya, besok bayar. Makan Indomie rumah tetangga, besok bayar. Dicatat-catat, hilanglah dia berangkat. Sampai dia lupa tetangganya tersebut. Cuma dia masih ingat, oh iya benar saya punya utang dulu. Cuma dia lupa sudah. Apakah dengan taubat kita diampunkan? Tidak. Jawabannya apa? Wajib membalikkan hartanya tersebut. Jelas seperti itu? Kalau kita punya utang, wajib kita balikkan walaupun orang tersebut lupa. Contoh nih, bapak-bapak atau ibu-ibu berhutang tanggal dan tahun 1990. Lama apa tidak itu? Lama. Ini pernah saya ditanya sama orang di Kebun Ruih, Pak Ustaz, saya ini berutang dulu tahun 80. Sekarang saya mau bayar. Berapa utang bapak? Saya utang dulu seharga 2 karung beras. Seharga uang itu dulu bisa kita belikan 2 karung beras. Jelas? 2 karung beras. Atau bisa kita beli apapun. Uang itu lumayan, bisa dikatakan dia bisa beli tanah 1 are lah katakan zaman dulu. Sekitar uang zaman dulu mungkin 10.000. Sekarang saya mau ganti dia Pak Ustaz. Orangnya sudah meninggal, sama siapa saya harus ganti? Sama ahli warisnya. Apakah 10.000 saya harus ganti? Tidak. Jelas bukan 10.000. Bagaimana cara kita ganti? Hargakan uang 10.000 dulu itu, berapa gram kita bisa beli emas dulu? Uang 10.000 dulu. Atau berapa are kita bisa beli dapat tanah? Baru kita balikan tahun sekarang. Tidak bisa kita balikan uang orang 10.000. Berapa harga? Oh dulu 2 are. Kalau kita bisa beli 2 are. Maka nanti kalau dia tanah dimontong 2 are, berapa 2 are di sini? 200 juta. Kalau beli dimontong berapa? 200. Mahal juga di sini. Udah aja kita tinggal di sini. 200 juta. Uang dari 10.000 jadi ganti berapa? 200 juta. Coba. Segitu dia. Baru diterima taubat. Pak Ustaz saya sudah terima, saya ganti uang dia 10.000 sah. Dan sah. Kecuali dia ikhlas. Ridho-ridhokan sudah. Iya kalau diridokan dia. Maafkan saya. Maafkan. Tetapi muncul pertanyaan. Pak Ustadz, saya sudah minta maaf sama dia, saya bagaimanapun caranya saya sudah minta maaf semua. Tetapi dia selalu buang muka. Saya sodorkan tangan saya, dia buang tangannya tersebut. Saya sudah minta maaf berkali-kali. Apakah kewajiban saya sudah selesai di akhirat? Sudah selesai kewajiban. Sekarang tinggal dia, hukumannya dia semua sama Allah. Banyak orang pingin bajunya putih, tapi tidak pingin hatinya menjadi putih. Banyak orang pingin tanahnya lapang, rumahnya lapang, tapi tidak pingin hatinya menjadi lapang. Memang sulit ketika kita benar, lalu kita yang minta maaf. Sulit sekali. Kita yang benar, kita yang minta maaf. Tapi bukan hal yang mustahil hal itu. Ketika ada orang memutus tali silaturahmi dengan kita, lalu tetap kita berbuat baik kepada dia. Dia sudah aniaya kita, dia sudah buat luka di dalam hati kita. Tetapi kita tetap membaikkan dia. Lalu dia tidak buat baik terhadap diri kita. Katakan sama dia, inna syani'aka wal abtar. Pegang nih ayat. Inna syani'aka wal. Pegang ayat. Inna syani'aka wal abtar. Apa artinya? Engkau memutus kepada saya, engkau yang terputus dari rahmat Allah. Engkau yang memutus dengan saya, engkau pun tidak dapat pahala ibadah. Tetapi saya selalu mau berbuat baik kepada engkau. Engkau mau tidak bicara dengan saya, tidak apa-apa. Engkau sholat pun tidak diterima sama Allah. Inna syani'aka wal abtar. Jelas seperti itu? Itu punya. Orang yang memutus dengan kita, boleh kita sambung sih. Inilah syarat taubat. Oleh karena itu, mari kita dengarkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marratan rawahu Bukhari atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah. Siapa yang bersumpah ini? Siapa yang bersumpah? Yang bersumpah siapa? Seandainya Rasul tidak bersumpah, percaya apa tidak kita? Kalau Rasul tidak bersumpah, percaya apa tidak kita? Harus percaya. Ibu-ibu, kalau Rasul tidak bersumpah, percaya apa kita tidak? Percaya. Tapi ini hadis menegaskan, di hadis sahih Rasul sampai bersumpah, wallahi, demi Allah. Ini pakai kata taukid dalam ilmu nahwu. Sesungguhnya saya la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 maratan. Saya bersumpah demi Allah, saya ini beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali sehari. Itu siapa? Rasul punya dosa apa tidak? Nabi Muhammad itu nabi terbaik apa tidak? Sekelas nabi terbaik yang enggak punya dosa, yang tidak boleh nabi-nabi yang lain. 124.000 para nabi, jumlahnya mirip dengan sahabat. 315 para rasul tidak boleh masuk ke dalam surga sebelum nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang terbaik, nabi yang dirindukan sama Allah, nabi yang terpampang nama beliau di depan pintu-pintu surga. Beliau pun di dunia selalu memohon ampun, istighfar kepada Allah tidak kurang sehari 70 kali. Pertanyaannya, kita ini nabi apa bukan? Hah? Nabi apa bukan? Bukan. Kita ini bukan nabi dan bukan rasul. Ada dosa apa tidak kita? Tapi kita tidak pernah istighfar kepada Allah. Seakan-akan kita ini ngaku diri kita nabi, dan kita menganggap diri kita lebih pantas menjadi nabi. Kita katakan, Rasul, engkau tidak pantas jadi nabi, saya pantas jadi nabi, saya tidak perlu istighfar. Maka kita menjadi umatnya yang mengaku banyak dosa, yang mengaku banyak lalai. Wajib bagi kita, mewajibkan diri kita, bukan mensunnahkan diri kita. Memang ini hadis sunnah, tapi kita harus menekankan diri kepada kita, pinjam tangan kita untuk istighfar minimal 70 kali. Dan Rasul mengatakan di sini, aktsar, saya bersumpah lebih daripada 70 kali. Berarti minimal kita istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berarti dalam hadis ini tidak ada hari Rasul kecuali beliau beristighfar. Pertanyaannya, buat apa Rasul istighfar lagi Pak Ustaz? Kan Rasul sudah dijamin masuk surga, nggak punya dosa. Ternyata istighfar tersebut menaikkan derajat seseorang kalau udah habis dosa. Kita udah habis misal dosa kita, dinaikkan derajat kita kepada Allah. Bahkan kelebihan istighfar, semakin sering kita istighfar, semakin lancar rizki kita. Semakin banyak buat dosa, semakin seret rizki kita. Lalu kuncinya apa? Beristighfar kepada Allah SWT. Terutama sampai-sampai disebutkan ciri-ciri orang ahli surga, dia bangun salat tahajud lalu beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika dia malam hari dia ngobrol kepada Allah, setelah dia salam, dia putar tasbihnya, dia membaca astaghfirullah. Tadi malam ada yang bangun tahajud apa tidak? Hah? Coba angkat tangan bapak-bapaknya yang bangun tahajud. Nanti saya kasih hadiah. Ada hadiah? Nah, nanti kasih pengurus masjid, kasih kita hadiah di sini. Supaya kita kasih. Mana yang tahajud tolong angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana lagi? 7, 8, 9, 10, 11. Mana lagi?
Ibu-ibu, coba angkat tangan yang tahajud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah. Boleh saya bocorkan rahasia tentang tahajud? Ini bapak-bapak jangan kasih tahu orang yang tidak pengajian di luar. Ini rahasia ya, rahasia. Saya tidak pernah kasih ke orang-orang tentang tahajud. Rahasia apa tidak ini loh? Bisa dijaga apa tidak? Iya. Kok Ustadz rahasia didengar pakai mic, direkam lagi. Tahajud ini saya dapat kunci dari Yaman. Tahajud ini tempat diangkatnya kekasih Allah. Dan kalau orang menjadi kekasih Allah, dia sholat tahajud. Ciri-ciri aulia, wali itu dia tahajud. Tidak mungkin kekasih Allah kalau dia tidak tahajud. Kalau kita lihat orang soleh, dia wali, tidak mungkin dia tidak tahajud. Pasti dia tahajud. Sering orang pingin mau jadi saya kekasih Allah. Caranya apa? Tahajud. Itu menjadi kekasih Allah. Namanya kekasih. Tahu nama kekasih apa dia? Senang rame-rame apa berdua? Berdua lah. Namanya kekasih. Kita suka sama yang laki sama perempuan saling suka, suami istri. Senang dia berduaan. Kalau dia senang rame-rame bukan kekasih namanya. Betul apa tidak? Hah? Betul apa tidak? Kalau dia senang berdua, itu namanya apa? Kekasih. Dan ciri-ciri kekasih Allah, senang dia berdua tengah malam sama Allah. Kalau sholat maghrib rame apa tidak? Rame. Belum tentu dia kekasih. Isya apalagi, subuh rame. Nah, jadi kalau yang mau sepi-sepi, sholat tahajud. Kalau gitu Pak Ustaz, saya sholat di rumah saja maghrib, sepi kan? Jadi kekasih Allah. Anda jadi kekasih Allah. Dia mau sendiri saja. Justru gara-gara itu nggak jadi diangkat jadi kekasih Allah. Gara-gara apa? Sholat maghrib di mana? Di rumahnya. Makanya kita tetap usahakan sholat di mana? Masjid. Walaupun kita lihat guru kita sholat di rumahnya, tetap harus kita ke masjid. Itu pesannya Rasul. Ingat pesannya Rasul apa? Sholat di masjid laki-laki. Kita lihat guru kita, enggak, dia ke masjid guru kita. Jangan tiru yang itunya. Pergi kita ke masjid. Yang itunya kita buang, pergi ke masjid. Ingat pesannya Nabi Muhammad. Kalau ibu-ibunya sholatnya di mana? Lebih bagus di mana? Tapi kalau ada sesuatu kepentingan mungkin seperti kajian, tidak mengapa dia melaksanakan sholat berjamaah di maghrib di masjid. Wan Adras bin Yasar Al-Muzani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah taubatan nasuha wastaghfiru fa inni atubu ilayhi yaumil mi'ata marrah, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai manusia, ya ayuhan nas, hai manusia. Kita manusia apa tidak? Manusia apa tidak? Kalau kita mau dipanggil di hadis ini, dikatakan manusia. Apa kata Rasul? Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Dengan cara apa? Beristighfar. Sesungguhnya saya, kata Rasul, beristighfar kepada Allah 100 kali setiap hari. Hadis yang pertama beliau mengatakan tidak kurang daripada 70 kali. Berarti lebih. Hadis yang ini 100 kali. 100 itu lebih daripada 70 apa kurang? Nah, tidak bertentangan dua hadis. Makanya kita tidak boleh kurang istighfar 100 kali. Kalau kita mau dipanggil apa? Manusia. Kalau kita masih mau dipanggil manusia sama Rasul, maka kita beristighfar. Namanya manusia, ada dosa. Dan ciri-ciri orang yang pendosa tersebut beristighfar. Ciri-cirinya yang bukan manusia tersebut tidak buat dosa, atau dia buat dosa tetapi dia tidak mau beristighfar. Apa itu? Siapa itu? Siapa itu? Dia melakukan dosa tapi nggak mau minta maaf. Siapa itu? Siapa? Siapa? Hah?
Siapa itu? Hah? Iblis. Suruh sujud iblis, tidak mau, buat dosa. Habis itu dia minta maaf? Tidak. Cuma dia mohon, ya Allah, hidupkan saya sampai akhir kiamat. Dia minta maaf? Tidak. Minta dipanjangkan umur, dikasih lagi sama Allah. Coba, kurang baik apa Allah? Kalau di dunia dikasih semua sama Allah, dunia itu dikasih sama Allah, semuanya. Mau Islam, mau orang di luar Islam, mau buat dosa, mau tidak, dikasih kalau dunia ini sama Allah. Karena kenapa? Dunia nggak ada harganya di sisi Allah. Tetapi akhirat tidak semua dikasih sama Allah. Apakah besok orang-orang di luar Islam dikasih minum dari telaga Kautsar Rasulullah SAW? Tidak, karena berharga akhiratnya. Tapi dunia tidak berharga di sisi Allah, makanya semua diberikan sama Allah SWT. Orang yang dosa dikasih, orang yang maksiat dikasih, orang yang di luar Islam dikasih. Kenapa kok semua dikasih? Karena nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu. Tetapi akhirat tidak semuanya diberikan sama Allah. Maka kejarlah akhirat supaya kita menjadi orang yang beruntung, supaya kita mendapatkan bagian juga di akhirat, bukan hanya bagian di dunia, tapi bagian kita di akhirat. Jangan sampai dunia ini melupakan akhirat kita, karena akhirat itu yang menjadikan kita kekal selama-lamanya. Semakin banyak bekal kita, semakin beruntung kita besok di akhirat. Karena kenapa? Tempat kita pulang selama-lamanya itu di akhirat, tidak bisa balik ke dunia lagi. Mumpung kita masih di atas dunia, mumpung kita masih di bumi, maka banyak-banyaklah beramal. Kita injak, kita kan injak dan duduk. Kita duduk di mana? Di atas tanah. Di atas apa? Dekat sekali jarak kita sama bawah bumi, dekat sekali jarak kita dengan kematian. Kita pindah dikit ke bawah, mati sudah. Kita jalan di atas manapun tanah, ini tandanya kita dekat sekali dengan kematian. Mati itu di bawah tanah kita. Kita jalan. Sangat dekat sekali. Lubang itu sangat dekat dengan kaki. Makanya kematian itu tidak jauh, kecuali di telapak kaki kita, tempatnya di bawah tanah. Maka kita persiapkan diri kita untuk memperbanyak amal. Salah satunya amal yang paling terbaik, seringnya seorang duduk di suatu kajian. Kenapa pertanyaannya? Karena dia lebih manfaat, lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk. Lebih afdol daripada mengunjungin orang sakit 1000 orang sakit. Lebih afdol daripada sholat jenazah 1000 jenazah. Coba 1000 jenazah, bukan satu. Pertanyaan saya, ini ada 1000 yang hadir bapak-bapaknya betul? Seandainya semua meninggal, yang di depan saya saja, jangan yang ini. Misalnya, seandainya jenazah penuh, kira-kira ramai apa tidak yang nyolatkan? Hah? Ramai lah, keluarganya datang dari penuh. Tapi ada suatu pahala yang lebih afdal, lebih utama, dengan kita duduk sebentar maghrib dan isya. Itu lebih bagus daripada sholatkan 1000 jenazah. Cuma jangan kita bilang sama istri kita, Pak mau kemana? Ada jenazah di masjid 1000. Jangan bilang gitu. Siapa meninggal? Pokoknya ada jenazah. Kalau yang mau cari jenazah 1000, pergi ke masjid itu, Masjid Nur Syuhada. Nah, pergi. Ada jenazah pergi. Belum diumumin sama Pak Kadus tadi. Semoga kita panjang umur. Amin ya rabbal. Dipersilakan kepada bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Dari bapak-bapaknya dulu, baru ibu-ibu. Silakan bapak. Silakan Pak. Kasih mic-nya itu bapak yang di pojok. Maju dikit Pak Haji, silakan agak maju dikit supaya mic-nya bisa mendekat. Assalamualaikum. Kaitan dengan pada hari ini ada beberapa pertanyaan dari kami mohon pertanyaannya. Pertama, ketika seseorang yang sudah balik, waktu mudanya dia lalai dalam sholat, ini perkara wajib. Ketika sudah usia tua,
dia mau bertobat. Bagaimana cara bertobatnya Pak Ustaz? Iya. Satu, pertanyaan kedua. Tadi sudah jelas bahwa salah satu tobat sudah jelas sekali paparan daripada Pak Ustaz tadi. Cuma ada beberapa riwayat yang mansur ketika seorang wanita WTS dia membantu memberi air minum kepada anjing. Ini riwayat yang mungkin saya kurang tahu apa riwayat ini saya atau tidak, tapi yang jelas itu sudah masuk. Dia dari orang yang perbuatannya tercela, kemudian dia membantu pada binatang yang tercela menurut kita, tapi dia masuk surga. Itu ada riwayat tentang monterannya. Pertanyaan pertama Pak Ustadz, kita ini dulu masa muda sering tinggalkan sholat, betul apa tidak? Lalu kita ini sekarang udah ngerti sekarang, ternyata tinggalkan sholat bukan boleh, berdosa. Bagaimana sekarang udah kita tobat Pak Ustadz? Udah kita balik dulu. Saya tinggalkan sholat duhur asar Pak Ustadz. Wajibkah saya qadha? Jawabannya wajib kita qadha. Berapa kali saya qadha Pak Ustaz? Kita cicil ya. Kalau 2 tahun kita ninggalkan sholat, 2 tahun kita qadha. Habis sholat subuh, subuh lagi. Habis duhur, duhur lagi. Habis asar, asar. Habis maghrib, habis isya, dicicil. Sampai kapan? Sampai hilang rasa keraguan kita bahwa udah lunas semuanya. Karena kenapa? 4 mazhab mengatakan wajib mengqadha sholat bagi orang yang balik meninggalkan sholat yang dulu ketika dia bertobat wajib dia bayar sholatnya tersebut. Karena kenapa? Sholat tidak ada fidyahnya ketika wafat. Kalau puasa ada fidyahnya. Mazhab mana itu? Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. 4 mazhab ini mengatakan wajibnya seseorang mengqadha sholatnya yang lalu. Tetapi bagi kita melihat saudara kita yang mengqadha sholatnya, jangan dicela. Kita katakan sering tinggalkan kita. Jangan kita katakan seperti itu. Seharusnya kita dukung. Karena sholat ini bakalan ditanya sama Allah. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih bisa sujud di atas tanah, nanti suatu saat kita akan duduk di atas kursi, tidak bisa meletakkan kepala kita. Mumpung masih kuat badan kita sholat qadha, cicil sholat kita yang lalu. Pak Ustadz dulu pernah meninggalkan sholat apa tidak masa muda? Saya pernah meninggalkan sholat, saya masih muda, tapi saya qadha dia. Bukan kita, saya termasuk saya. Masa dulu pernah meninggalkan sholat, tetapi saya qadha dia. Karena kenapa? Kalau bapak-bapak baca dalam surah Al-Muddathir juz 29, Allah mengatakan kepada orang-orang kafir, ma lakakum fi saqar. Kenapa engkau di neraka Saqar? Salah satu nama neraka. Ada neraka Jahanam, ada neraka Waid, ada neraka Saqar. Tetapi ada orang-orang di neraka Saqar ini ditanya sama Allah, ma lakakum fi saqar. Kenapa engkau bisa di neraka? Karena kenapa? Besok orang di neraka itu ditanya sama Allah, kenapa engkau begini? Kenapa engkau bisa di neraka Jahanam? Kenapa engkau di neraka Waid? Kenapa engkau di neraka Saqar? Kenapa engkau di neraka ini? Ditanya sama Allah. Apa sebabnya? Supaya dia mengakui kesalahannya. Apa jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Itu jawabannya jelas di Al-Qur'an. Kami dulu tidak pernah sholat. Siapa itu yang ditanya? Dalam tafsirnya yang ditanya adalah orang-orang kafir. Pertanyaannya, orang kafir ini kan tidak diwajibkan sholat di dunia, tetapi itu sebabnya dia dimasukkan ke dalam neraka besok di akhir. Lalu muncul pertanyaannya, bagaimana orang yang Islam yang sudah diwajibkan lalu tidak melaksanakan sholat tersebut? Di mana posisinya? Maka wajib kita mengqadha. Pertanyaan kedua Pak Ustaz, kan ada riwayat pezina ngasih minum anjing, diampunkan dosanya sama Allah. Benar apa? Hadisnya sahih. Saya bilang apa? Hadisnya sahih. Dan ada hadisnya di dalam kitab yang saya bawain. Mungkin belum sampai gitu. Udah sampai apa belum? Nah, belum sampai. Ada hadis. Lalu bagaimana? Kan tadi syaratnya sudah pas yang saya sampaikan. Iya. Makanya ulama tabi'in mengatakan Allah menyembunyikan 5 hal di dalam 5 hal.
Saya ulang lagi, Allah menyembunyikan 5 hal di dalam 5 hal. Yang pertama, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di setiap malam-malam bulan Ramadan. Supaya kenapa? Supaya kita ini semangat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bisa jadi Lailatul Qadar itu turunnya malam pertama, bisa jadi. Walaupun umumnya turunnya di 10 malam terakhir, malam-malam ganjil, itu umumnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan, kata ulama, bisa jadi malam pertama, malam kedua, malam ketiga jadi Lailatul Qadar. Supaya kenapa? Supaya kita tetap semangat mencari Lailatul Qadar sampai akhir Ramadan. Seandainya kalau dikasih tanggalan sama Allah, tanggalan sama Rasul, tanggal 27 tempatnya Lailatul Qadar 27 Ramadan. Insya Allah 27 Ramadan saja yang ramai orang ke masjid tarawih. Sisanya nggak akan ramai. Besok saja Lailatul Qadar saya sholat 1000 bulan. Itu dirahasiakan sama Allah. Yang kedua, Allah menutup setiap murkanya, sukhtuhu ala maksiat, menutup murkanya di setiap maksiat. Supaya kenapa? Supaya kita tidak memandang dosa kecil dan dosa besar. Siapa tahu di sana tempat pecah telur kita di sana. Nih, saya kasih tahu. Ada telur yang besar, ada telur yang kecil. Allah kadang naruh murkanya di dosa yang kecil itu. Begitu pecah kita melakukan maksiat, di sana tempat murkanya Allah. Kadang pas orang melakukan dosa besar, nggak ada di dalamnya murkanya Allah. Jelas? Supaya kenapa kita tidak memandang dosa besar dan dosa kecil. Tahu tidak kenapa terjadinya gempa kemarin, banjir, ada musibah? Kita nggak ada yang tahu siapa sebabnya. Mungkin gara-gara kita pecah telur itu, makanya Allah murka di sana. Allah turunkan bencana. Supaya kenapa? Supaya kita sering nyalahkan diri kita. Supaya kita berhati-hati ngelakukan dosa. Makanya Rasul lawan dari hadis tersebut, bukan saya katakan lawan. Ada orang ahli ibadah. Kata Rasul, dia duduk di pinggir jalan, berkata-kata la yulqi laha balan, berkata-kata remeh. Bukan dia dosa, yang remeh. Duduk pakai gitar yang lalai, ngomong-ngomong kata-kata hal yang remeh. Gara-gara ucapannya tersebut pecah telurnya. Fayadkhuluna jahannam sab'ina kharifan. Gara-gara sebab itu dia dimasukkan ke dalam neraka yang dalamnya 70 tahun. Kita tidak tahu telurnya yang mana. Rahasia dari Allah. Sudah berapa tadi? Yang ketiga, Allah menutup ridhonya di setiap amal-amal kebaikan. Supaya kita tidak memandang mana dosa, mana amal kebaikan yang kecil, mana amal kebaikan yang besar. Itulah hadis Rasul pelaku maksiat. Gara-gara dia kasih minum anjing, pecah telurnya di sana. Mungkin gara-gara ikhlasnya semata karena Allah, pecah telur ridhonya Allah di sana. Semua diampunkan dosanya sama Allah. Jelas? Pertanyaannya, kita tahu tempat telur kita apa tidak? Kita tahu apa tidak? Yang tahu itu cuma Rasul. Makanya Rasul mau ngajarkan kepada kita, ada amal kebaikan yang kecil dan besar, jangan pandang amal remeh itu. Anggap remeh jangan. Siapa tahu di sana tempat telur kita. Tetapi syarat taubat tersebut sudah baku yang tadi. Supaya kenapa? Supaya dosa kita diampunkan sama Allah untuk memecah telur-telur kita yang dulu. Tetapi tidak satupun ada yang tahu untuk ketika kita mengamalkan kebaikan di sana sehingga dosa kita diampunkan sama Allah. Tidak ada yang tahu rahasia Allah semuanya. Karena ditutup. Cuma Rasul dibongkar dalam hadis. Tujuannya apa? Jangan anggap pernah remeh seorang pezina yang membagikan nasi. Contoh, dia bagi sembako. Wah gak benar. Sampai
Saya boleh cerita apa tidak? Saya mungkin pernah cerita di sini. Ada orang sering minum. Ngerampok. Meninggal, satu pun orang kampung gak mau salatin jenazahnya. Sampai istrinya angkat dia. Diangkat, dibawa ke tetangga sebelah. Contohnya sebelah ini apa? Sandik. Dibawa ke Sandik. Orang Sandik gak mau terima. Dibawa ke sebelahnya Gunung Sari. Gak mau nerima. Dibawa ke sebelahnya lagi. Mana? Busuk. Gak mau nerima. Dibawa. Sampai dia ketemu sama ulama. Hei ibu, kenapa engkau gendong-gendong kau punya suami, ada apa? Dia wafat, wahai ulama. Lihat suami engkau, dilihat wajah. Innalillahi wa inna. Kenapa engkau membawa ke sana kemari? Satu pun orang gak mau salatkan dia. Kata ulama yang terkenal tersebut, bawa balik ke kampung kau, saya yang akan mau salatkan dia. Begitu dia lihat ulama ini sholat, orang-orang kampung keluar dan sholatkan jenazah tersebut dan mendoakan panjang. Apa kata ulama ini? Memang dia melakukan dosa banyak, saya tahu. Tetapi dia memiliki amalan, satu amalan, sering memberikan anak yatim berapa bungkus nasi dari uang halalnya. Tuh. Nggak banyak. Dibongkar sama Allah. Pecah telurnya di sana. Ada orang yang bongkar dia. Dulunya dia maksiat. Jelas seperti ini. Cuma dari hadis Rasul itu kita tidak tahu di mana telur kita, di mana tempat ridhonya Allah, di mana tempat murkanya Allah, supaya kita berhati-hati. Yang keempat, Allah menutup kekasihnya di setiap manusia. Allah menutup kekasihnya di setiap manusia. Ingat kata ulama, setiap kumpul ada orang 40 orang dan di sana tidak ada yang maksiat, di sana ada satu pasti kekasihnya Allah. Itu kata Allah. Kalau di sana ada ngumpul 40 orang atau lebih, tidak ada yang maksiat di sana, pasti ada satu di sana kekasihnya Allah. Tapi kita nggak tahu. Jangan ngaku tapi, oh saya mungkin. Kata malaikat, wah kepedean ini bukan engkau, kata dia. Sudah berapa? Yang 5 nanti cari ketiga. PR. Kalau yang mau tahu yang kelima, cari dia ketiga. Apa yang 5 itu? Kurang berapa? Kurang 1. Kalau yang mau tanya mana sisa satunya Pak Ustaz, tagih nanti ketiga ke rumah saya. Jadi PR. Jelas. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Selamat. Misalkan jika iman kita sedang naik, terus di sana kita bertobat, dan semua syarat tobat itu semua kita kerjakan. Iya. Lalu di suatu saat kita kerjakan lagi perbuatan tersebut. Iya. Nah ini bagus pertanyaan. Ada hadisnya Rasul. Kita jawab pakai hadis. Ketika engkau bertobat kepada Allah, tiba-tiba lagi maksiat, nggak sengaja. Apa kata Rasul? Walau kana sab'ina marratan, walaupun kau melakukan 70 kali dosa yang sama, lalu bertobat, lakukan tobat, diampunkan sama Allah. Yang penting jangan sengaja. Nah, nanti diampun belum 70 kali. Jadi jelas kata Rasul, walaupun kelakuan dosanya 70 kali yang sama, diampunkan dosanya sama Allah. Yang penting jangan mengatakan Allah Maha Pengampun. Bolehlah kita ngelakuin. Jangan. Seperti itu. Ya. Boleh. Kita punya utang kodok, bolehkah kita sholat sunnah? Inilah pertanyaan dari Marong. Pertanyaan. Ada kampung namanya Kampung Marong. Pak Ustaz katanya nggak boleh sholat sunnah. Enggak, boleh sholat sunnah. Jangan sampai kita berat sekali Pak Ustaz. Kita nikmatin kodok itu, cicil dia pelan-pelan. Karena Allah senang ketika orang berhadapan dengan Allah dalam keadaan dia senang hatinya. Jangan dalam keadaan kepaksa. Kalau kepaksa, gak enak hati, ya Allah, gak enak sekali, banyak betul. Nyesel kita tobat, nikmati. Jelas seperti ini? Boleh. Pak Ustaz saya ingin sholat sunnah, merasakan bagaimana rasanya sholat duha. Kau beli apa dia, widi, masa kodok-kodok aja sih. Jelas. Boleh, cicil tapi ya, cicil. Motor aja bisa kita cicil. Betul apa tidak? Mobil kita cicil, rumah kita cicil. Betul? Masa pahala kita nggak bisa cicil dosa-dosa kita dulu, kita tobatkan pelan-pelan.
cicilan berapa? Cicilan pahala, cicilan sorga. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Ibu-ibu besok yang bertanya. Insyaallah. Semoga kajian kita pada malam bermanfaat, menambah ilmu kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah. Terutama semoga kita yang hadir disehatkan sama Allah. Karena kata ulama, orang yang rutin di suatu kajian, terutama kajian hadis, besar kemungkinannya meninggal husnul khotimah. Semoga kita meninggal husnul khotimah. Baik Bapak Ibu, amin ya rabbal alamin. Di sebuah majelis kita tutup dan